Pernahkah kamu merasa 24 jam dalam sehari tidak pernah cukup? Tugas menumpuk, pekerjaan belum selesai, dan waktu terasa berjalan begitu cepat. Akhirnya banyak hal yang terbengkalai, dan kamu mulai merasa kewalahan. Masalahnya bukan pada jumlah waktu yang kamu miliki, namun bagaimana kamu mengelolanya. Banyak orang sebenarnya bisa menyelesaikan lebih banyak hal dalam sehari. Namun karena kurangnya manajemen waktu, mereka terus tertinggal. Di video ini, kita akan membahas kenapa banyak orang kesulitan mengelola waktu, dampak buruknya, dan bagaimana cara mengubah kebiasaan agar kamu bisa lebih produktif tanpa merasa terbebani. Ada banyak alasan kenapa orang sulit mengatur waktu. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran tentang bagaimana waktu sebenarnya dihabiskan. Mungkin kamu merasa sibuk, tetapi kalau dihitung-hitung, banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting, seperti scrolling media sosial atau menunda pekerjaan. Selain itu, banyak orang kesulitan mengelola waktu karena tidak punya prioritas yang jelas. Mereka tidak tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu, sehingga seringkali terjebak dalam pekerjaan yang tidak mendesak, namun menghabiskan banyak waktu. Dan yang paling sering terjadi kebiasaan menunda pekerjaan. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak tekanan yang kamu rasakan. Dan akhirnya tugas menumpuk hingga sulit diselesaikan tepat waktu. Kalau kamu terus-menerus gagal mengelola waktu, dampaknya bisa sangat serius. Pertama, produktivitasmu akan menurun. Bukan karena kamu malas, tetapi karena kamu tidak tahu bagaimana membagi waktu dengan baik. Kedua, kamu bisa mengalami stres dan kewalahan yang berlebihan. Pekerjaan yang seharusnya bisa selesai lebih awal justru dikerjakan di menit-menit terakhir, membuatmu bekerja di bawah tekanan dan seringkali hasilnya tidak maksimal. Dan yang paling berbahaya, kebiasaan buruk ini bisa memengaruhi kehidupan jangka panjang. Kamu bisa kehilangan banyak peluang hanya karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi, bagaimana cara mengelola waktu dengan lebih baik? Langkah pertama adalah membuat perencanaan yang jelas. Sebelum memulai hari, tentukan apa saja yang harus kamu selesaikan. Buat daftar prioritas agar kamu tidak membuang waktu untuk hal yang kurang penting. Kedua, gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro teknik. Fokus bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat selama 5 menit. Ini bisa membantu meningkatkan fokus dan menghindari kelelahan. Ketiga, hilangkan distraksi. Jika kamu sering tergoda untuk membuka media sosial atau menonton video saat bekerja, coba gunakan aplikasi pengatur waktu atau atur lingkungan kerja yang lebih kondusif. Salah satu hal paling penting dalam mengelola waktu adalah belajar mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Jika ada tugas yang terasa berat, coba mulai dengan langkah kecil. Jangan berpikir harus menyelesaikan semua sekaligus. Cukup lakukan sedikit demi sedikit. Selain itu, pelajari cara mengatur prioritas. Gunakan metode Eisenhower Matrix yang membagi tugas ke dalam 4 kategori: mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, serta tidak mendesak dan tidak penting. Dengan cara ini, kamu bisa tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Mengelola waktu bukan hanya soal membuat jadwal, namun juga soal membangun kebiasaan yang konsisten. Jika kamu terbiasa disiplin dalam mengatur waktu, lama-kelamaan itu akan menjadi bagian dari hidupmu. Mulailah dengan hal kecil, seperti bangun lebih awal, menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu, dan menghindari gangguan saat kerja. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membantumu menjadi lebih produktif dan mengurangi stres. Mengatur waktu bukanlah bakat, namun keterampilan yang bisa dilatih. Jika kamu merasa sulit mengelola waktu sekarang, jangan khawatir.
Dengan latihan yang konsisten, kamu bisa menjadi lebih produktif dan mencapai lebih banyak hal dalam hidupmu. Bagaimana dengan dirimu? Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mengatur waktu? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.